munculnya di sosial media beserta CV-nya gitu ya, dan juga kayak karirnya gitu ya, dan itu yang aku liatin setiap hari gitu, dan itu jadi ternyata bikin down karena aku ngeliatinnya gituan gitu. Tiba-tiba aku harus ke ajang internasional yang lebih gila lagi gitu, tapi ya Tuhan kerja nggak pernah setengah-setengah gitu. Jadi Tuhan udah bawa aku ke sini, Tuhan akan perlengkapi dan Tuhan akan nyelesain juga gitu. Jadi kalau buat Gio secara pribadi, kalau di MasterChef gimana? Kan kamu tadi cerita di UNS ya, kamu cerita tentang awalnya tuh kayak merasa kamu cerita nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu nih. Sempat kayak ragu nggak dengan kemampuan diri sendiri, potensi diri sendiri, kayak aduh kayaknya gue nggak pantas deh di kompetisi ini, kayaknya yang lain lebih hebat, lebih jago. Jadi emang waktu awal itu kan kita udah karantina bareng dari waktu audisi online, which is ada berapa orang ya waktu itu? 40 kalau nggak salah ya. Ada 40 orang gitu kan. Ada 40 orang yang karantina bareng, dan kita kadang suka ngumpul bareng di bawah dan ngobrol-ngobrol, cerita tentang pengalaman masing-masing, cerita tentang kerja di mana, cerita tentang wah pokoknya pengalaman tentang masak gimana, pengetahuan tentang masak dan lain-lain. Wah, itu benar-benar bikin down banget sih. Itu yang kayak ada yang udah pernah kerja di kapal pesiar bertahun-tahun, ada yang udah pernah kerja di Michelin Star, ada yang udah sekolah di Paris, ada yang dia punya restoran gini-gini ini, udah masak di mana-mana. Ya sementara gue yang cuman model sekolah masak, hobi masak, ya udah seneng aja sama makanan, kayak udah jiper duluan sebelum kompetisinya mulai gitu kan. Dan begitupun pas kompetisinya mulai, maksudnya untung aku waktu itu bisa lanjut masuk ke galeri, dan pas di galeri itu yang ya untuk adaptasi di awal itu aja tuh susah gitu loh, dengan masak harus cepet, dengan harus masak ngelawan orang-orang ini, belajar bahan-bahan yang kita belum pernah olah sebelumnya. Ya itulah, kayak kalau emang kita udah punya mental takut duluan, kita udah punya mental gue nggak bisa nih, ya itu yang terjadi gitu loh, karena perkataan adalah iman kan. Jadi ya itu yang benar-benar harus dihilangin sih. Kebiasaan itu harus dihilangin, kayak ya jangan sekali-sekali bilang kita nggak bisa sebelum kita coba. Iya benar banget, perkataan iman ya, yang membuat kamu yakin ya udahlah jalanin aja, aku yakin. Atau kamu lebih belajar lebih giat atau seperti apa dari sisi Gio? Kalau aku sih belajar untuk ngelakuin yang terbaik. Jadi belajar untuk memaksimalkan apa yang aku tahu, memaksimalkan ya pokoknya semua pengetahuan aku ke dalam kompetisi itu gitu loh. Dan belajar untuk tenang, karena tenang itu penting banget. Tenang itu penting banget. Jadi pada saat kita tenang itu tuh kita tuh jadi bisa lebih mikir, kita jadi bisa lebih tahu fokus kita tuh apa, kita tuh ngerjain ini tuh untuk apa gitu loh. Dan penting banget, maksudnya kalau kita kompetisi, kalau di otak kita tuh cuman berpikir kayak gue harus menang, itu tuh sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu loh, karena kita jadi nggak fokus sama apa pertumbuhan dan apa yang kita lagi lakuin gitu loh. Atau enggak misalkan fokus kita adalah gue harus ngalahin dia, ya itu kita jadi nggak fokus. Kita jadi malah lihat ini orang apa ini, oh gue harus lebih baik, ini orang apa ini, gue harus lebih baik, instead of gue punya apa, gue maksimalin itu. Gitu loh. Ya jadi pada saat itu ya itu akan beda banget, cara pikir kita, cara pandang kita, cara kerja kita pun akan beda banget. Nah kalau dari sisi Miss Indonesia gimana? Kamu kan pasti kan 27 provinsi lebih lah ya, orang-orang cantik dari berbagai daerah kan. Pasti kamu bilang lebih tinggi, lebih bagus, lebih cantik, lebih semuanya. Gimana kamu handle itu? Sebenarnya yang lebih parah pas mau ke Miss World sih ya. Karena kan ya pas ke Miss World itu aku 10 bulan ada persiapan. Dan selama 10 bulan itu tuh kayak yang the best of the best dari semua negara kan udah muncul tuh di sosial media. Kayak oh ini Miss Filipina, Miss Kroasia, Miss mana, semuanya udah muncul. Dan itu yang menang dari semua negaranya. Munculnya di sosial media beserta CV-nya gitu ya, dan juga kayak karirnya gitu ya, dan itu yang aku liatin setiap hari gitu, dan itu jadi ternyata bikin down karena aku ngeliatinnya gituan gitu. Nah salah satunya aku akhirnya siapkan gitu ya ke Miss World itu adalah pola pikir dimana kayak oke, mereka semua tuh juga sama manusia.
yang punya kekurangan, punya kelebihan, ya itu pengalaman mereka. Dan aku pun juga, aku manusia, aku punya kekurangan, punya kelebihan, dan aku pun juga udah Tuhan kasih pengalaman-pengalaman. Lalu puji Tuhannya punya tim yang sangat-sangat baik juga, Yayasan Miss Indonesia, Star Media Nusantara, itu yang kayak tiap hari ngasih aku kelas gitu ya. Dan sebenarnya tuh mereka jalan Tuhan juga gitu loh, berkat Tuhan buat memperlengkapi aku gitu. Jadi itu aku tanamin, kalau lu ngira mereka bisa, lu juga bisa. Apalagi lu punya Tuhan gitu kan. Lu punya Tuhan, lu selama ini jalan sama Tuhan, ya lu nggak usah takut gitu, karena lu punya kelebihan, lu udah diperlengkapi selama ini dengan hal-hal yang baik, udah jalan aja sama gua gitu. Jadi aku beriman sih, Tuhan tuh ada sama aku, dan aku ngadepin tuh kompetisi sama Tuhan. Balik lagi sih kayak yang aku pegang gitu ya. Tuhan tuh megang tangan dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan gitu. Jadi aku udah yakin aja lah, maksudnya kayak sebenarnya bukan yakin sama diri sendiri juga sih, tapi yakin sama Tuhanku gitu. Kayak Tuhanku udah bawa aku ke sini sejauh ini, tiba-tiba jadi Miss Indonesia aja aku udah nggak ngebayangin kan. Tiba-tiba aku harus ke ajang internasional yang lebih gila lagi gitu. Tapi ya Tuhan kerja nggak pernah setengah-setengah gitu. Jadi Tuhan udah bawa aku ke sini, Tuhan akan perlengkapi dan Tuhan akan nyelesain juga gitu. Jadi iman sih yang mengalahkan dunia gitu. Udah itu aja. Intinya kita harus punya iman tanpa rasa takut ya. Kita percaya aja kalau ibaratnya seperti tadi ayatnya kamu, Tuhan udah akan kasih kemenangan. Kayak di pikiran kita ya udah pegang aja bahwa Tuhan yang akan membawa kemenangan ya kan. Buat teman-teman yang lagi mengalami mental illness, anxiety ataupun depression, bisa langsung menghubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang bisa mendoakan kamu dan bisa mendengarkan cerita kamu.